lah, hindari kawan-kawan kamu yang nggak jelas. Nggak semuanya itu kawan kamu itu mau jaga kamu Kak Sini. Kau ingat, kamu udah nggak ada keluarga Kak Indro. Nggak selamanya kawan kamu tuh ada anak, ada bini, ada apa. Nggak selamanya jaga kau. Kawan kamu tuh cuma butuh uang kau. Aku cakap itu. Itu ya, itu udah masalah macam itu yang dulu udah oke, udah clear ya. Terus sekarang tuh ada masalah lagi. Ada kawan satu baru lagi Kak Sini. Kumpul sama suami aku. Semenjak dia datang itu kok banyak masalah terus gitu loh. Aku pikir-pikir kok dikit-dikit ini. Terus kawannya dia itu kan ada bini. Ya, bini macam aku lah. Dia baru nikah, baru ada 1 mingguan lah Kak Sini. Dia itu sering kumpul, dia udah hamil duluan, tapi dia sering sini itu bawa lonte ke sini itu loh. Ibaratnya itu macam suami aku tuh mau bikin obat buat dia gitu loh. Pokoknya semenjak dia kenal sama ini ya, banyak masalah lu Miss. Makanya aku kan sering, dia kan sering aja kan, aku cakap baik-baik, aku nggak bisa mau cakap, nggak bisa mau diam tahu. Terus kan dia kan sering ngacam, kalau kamu emang mau keluar dari sini bawa semua itu baju, oke. Aku cakap oke, bawa baju, tapi kau jangan harap ya, kamu jangan merendahkan perempuan itu bukan selama yang kamu pikirkan. Gaji kamu cuma berapa, buat makan aja udah habis, buat ngirim anak udah habis ini. Gaji perempuan itu lebih besar daripada kau, aku cakap. Terus kamu kerja berapa tahun, kamu dapat apa? Aku selama aku kenal kamu lebih berapa 7 tahun aku udah dapat rumah, dapat anak, udah nyukulin apa, hidup mandiri udah ada. Beda kau, aku sering kuungkit macam itu Miss. Pasal dia sering kali dia macam menghina itu loh, seolah-olah aku mau kerja nggak boleh, mau ini tak boleh, seolah-olah dia itu menghina kaum perempuan gitu loh. Ya menurutku bukan menghina kaum perempuan, mungkin kamu yang harus lebih baik lagi aja menurutku ya, karena kamu ngejar dia. Awalnya kamu yang dari Singapura tergila-gila sama dia, bener nggak sih? Kamu yang ngejar-ngejar dia. Bukan gini, masalahnya gini, emang dari dulu kita kenal, aku suruh kumpul Kak Sini, masih ada almarhum ibunya belum meninggal ya, dulu ya, dia meninggalnya baru 1 tahun. Aku cakap, Bu, aku nggak mau Kak Sini, pasal apa? Ya namanya kita perempuan yang satu, kita kerja. Kalau kita rumah tangga satu belum punya rumah, itu susah. Semakin hari semakin meningkat, apalagi punya anak, semakin hari kebutuhan itu semakin banyak. Bu, aku nggak mau Kak Sini. Emang dari dulu aku suruh sini, aku nggak mau. Terus dia balik tahun 2000 atau berapa, aku suruh balik Indon, aku nggak mau. Aku selama kerja Kak Singapura itu baru balik tahun kemarin itu aja 3 hari. Terus? Nggak pernah Miss. Aku emang dari dulu aku suruh kesini mau dinikahin. Mbak, sebentar. Kita ndek poinnya aja nih, kan sampean curhat. Ya. Saya boleh dong bertanya, bener nggak sih? Tapi kalau sampean mencari pembenaran, otomatis nggak ada solusinya buat sampean. Iya, makanya kan aku mau curhat macam mana gitu loh. Makanya curhat kan saya juga boleh nanya, tapi kalau kamu nutupin, karena dari awal nih ceritamu agak nggak jujur gitu loh. 1, kamu bilang 7 tahun, tapi sebenarnya baru 1 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, nggak ada hubungannya orang memaksa kamu atau tidak. Intinya kamu yang datang ke situ menyerahkan tubuhmu pada dia. Benar atau tidak? Secara perempuan. Saya perempuan, kamu perempuan. Kita berbicara dari kenyataan aja. Yang ngejar-ngejar dia enggak. Kalau kamu bilang laki-lakinya yang ngejar, laki-lakinya lah yang mencarimu. Tapi ini kamu rela pergi dari Singapura hanya untuk mendatangi laki-laki tersebut. Sebenarnya kan kita sendiri yang udah nggak ada harganya dibandingkan dengan laki-laki. Sekarang dia tidak menghargaimu karena kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Menikah secara siri, nggak ada yang bisa dituntut. Dan sekarang kalau kamu dipukulin atau apapun ada buktinya, kamu nggak bisa menuntut juga di Indonesia. Aku kira kamu nikah resmi, makanya aku bilang bisa dituntut. Terus kamu sekarang sudah datang ke situ numpang hidup dia, masih menghina dia dengan pekerjaan dia. Kenapa?
Dia sudah mengusirmu, tapi kenapa kamu menghina dia? Ambil bajumu dan pergi. Ambil bajumu dan pergi. Kalau kamu masih menghina dia, artinya kamu nggak bisa move on, kamu nggak bisa keluar dari situ. Karena puncak wanita marah, diam dan pergi. Tapi kalau kamu masih ngoceh, kamu masih mengharapkan dia, itu perempuan. Jadi kamu yang ngejar dia, sayang. Bukan dia yang mengejar, tidak. Bukan, Mi. Iya, Miss gini, Miss. Tak kasih tahu ya. Dia hidup kat sini udah lama. Aku pergi dari sini kemana? Maksudnya kalau aku pergi ke ini Malaysia ya, tetap aku ketemu Miss. Pasal dia banyak kawan. Dia lahiran Kan dia lahiran sudah sini. pergi. Kan dia yang nyuruh kamu pergi. Kan dia yang nyuruh kamu pergi. Dia gini, Miss. Dia mulut iman dia cakap nyuruh aku pergi. Betul. Tapi kalau pas aku mau pergi, dia itu gak boleh. Terus mau macam mana? Palsu lah, siapa bilang nggak bisa pergi? Kalau laki-laki kayak gitu, kalau saya pergi, siapa yang bisa melarang saya? Mati pun saya nggak takut. Siapa yang bisa melarang saya pergi? Saya punya kaki, kecuali kaki saya patah. Palsu, kalau kamu bilang dia akan cari kamu, kepedean. Dia aja udah ngusir kamu. Dari mulut sama hati beda, yakin. Nyatanya dia tidak menyayangimu. Tapi Miss, ini ya, dia sini keluarganya kat sini semua, kawan-kawannya kat sini semua, ya. Sumpah ya, demi Allah ya Miss ya. Ya kalau semalam dia cuma mukul sih aja. Kalau yang pas malam minggu, yang 1 minggu ini, malam minggu yang itu hari ya, dia mukul kat luar. Tapi banyak orang Melayu yang tengok. Terus aku suruh pergi, oke. Aku barang udah mau kemas, oke. Habis itu aku didorong kak bilik, dikunci di bilik. Kalau emang kamu mau pergi ya, nanti masih muda, dimanapun kamu tetap ketemu. Masa di sini banyak kawannya dia. Tapi kalau kan dia udah nyuruh macam itu, tapi semua gaji apa semua dia kasih aku. Keperluan anak dia kasih, keperluan aku dia kasih. Tapi satu otaknya dia aku yang nggak suka. Otaknya dia, aku yang nggak suka otaknya dia. Benar. Maksudnya gimana sih, saya nggak tahu. Otaknya Kalau dia dia sudah sempurna, kenapa dengan otaknya ada masalah apa dengan otak dia? pasal gini, kadang macam kalau kita cakap perempuan itu lenjeh, paham tak? Enggak. Lenjeh, paham tak lenjeh? Enggak. Apa itu? Lenjeh itu maksudnya gini loh, kita ada istri kat rumah, oke. Dimanapun dia kenal cewek, dia cakap ada istri, ada bini, ada perempuan kat rumah, witoan, maksudnya maksudnya bujuku ning omah, maksudnya gitu kan. Terus tapi kalau nanti kawannya ada perempuan lain, nanti bujukin, ditinggalin aja lah bini kau lah, ini ada perempuan lah, ada ini, padahal itu kamu itu perempuan itu cuma perempuan bayaran gitu loh. Tapi di sisi lain almarhum ibunya dia udah nggak ada, dia pun sama keluarganya udah nggak akur. Bapaknya IC sini tapi udah nikah lagi, dia nggak mulai lahiran, dia jarang ya, pokoknya mulai dia kan lahiran sini, terus dia bawa balik Indon umur 8 tahun sampai umur 30 tahun sekarang dia kasih. Tapi dia sama bapaknya nggak pernah kontekan, nggak akur lah, maksudnya orangnya keras, tapi aku orangnya keras sayang, tapi wataknya keras, main tangan gitu loh. Tapi aku minta solusi, kalau orang sini dia boleh gitu loh, kalau repot kat sini boleh gitu loh. Kamu aja ilegal, bagaimana kamu bisa laporan ke polisi? Di sini Malaysia
bukan harus kita pakai paspor kah, pakai itu. Kita tak payah. Malaysia itu sekarang cukup kita telepon location mana, kak mana, kita boleh itu. Malaysia tak payah. Kalau memang Malaysia boleh, kenapa kamu nggak lapor? Lah ya makanya aku minta solusi sama Miss Yuni macam mana gitu loh. Gini loh sayang, soalnya yang aku lihat kamu itu berat sama dia, tapi kamu merasa terinjak-injak harga dirimu, itu aja sih masalahnya, nggak ada menurutku. Sebenarnya kamu itu pingin diakui, tapi suamimu kadang mengakui, kadang tidak. Dan bagi saya terlalu rendah karena dia sudah bilang bahwa kamu adalah wanita bayaran. Jadi kamu itu sekelas apa ya, perempuan murahan lah. Karena dia bilang sama teman-temannya bahwa kamu itu cuma dibayar aja. Iya, dia yang membiayai hidupmu. Dia sama kawannya bukan nganggap, bukan cakap, maksudnya perempuan bayaran sama aku bukan, maksudnya gini loh Miss, dia punya kawan, tapi kawannya dia kan laki, tapi kalau dia sering bawa ke rumah itu bawa 2 perempuan bayaran, dia yang jadi umpan itu suami aku. Disitulah kalau kan kadang kan kalau ada perempuan kan aku duduk berdua satu hari sama dia ya, seolah-olah itu kawannya itu mau cari alasan biar dia itu lepas dari aku, biar Jadi cari kenapa masalah. tinggal sama temennya? Kenapa harus tinggal sama temennya? Kan selesai urusannya. Ya jangan tinggal sama dia, selesai Aku kan tuh di urusannya. sini ya kumpul sama bosnya yang punya kerja di sini. Aku udah mau keluar dari sini itu dari dulu, tapi kita nggak bisa Miss. Kenapa sih Susah. selalu berkata nggak bisa? Saya tuh karena kita nggak di penjara, kita nggak diikat, kepala kita nggak dibedil, tangan kita nggak diborgol. Kenapa selalu Iya. mengatakan tidak bisa? Ini yang saya nggak pahami dari kata kamu. Oke, ya yang nggak paham gini, ya nggak bisa maksudnya satu, orangnya itu satu, ya dibilangin dia keras, lemah ya lemah, tapi dia sungkan, paham tak, Miss? Ya, kalau kamu sungkan ya udah diem. Saya paling nggak suka orang bilang sungkan tapi menderita. Iya, bukan maksudnya dia itu ya mau ngomong ini itu, dia itu sungkan, apa ya, merasa lebih baik aku diam aja, tak payah ini, tak payah